Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Albirambe dengan NIM 12216200815 dari kelas 4A BKPI. Nah, di sini saya akan menayangkan sebuah video tugas akhir mata kuliah layanan BK2. Saya sebagai konselor, selamat menyaksikan. Dan saya Sraja Dijaya berperan sebagai Fanya. Saya Shelmi berperan sebagai Caca. Selamat menyaksikan. Sasha, boleh lihat tugas kamu nggak? Boleh, tapi nanti kasih ke kakak lagi ya. Buang tukang sampah aja ya, biar dia nggak ngumpul. Tugas yang kemarin dikumpulkan ya anak-anak. Baik, Bu. Iya. Tugas aku sama si Fanya. Fanya, tugas aku kemarin mana? Loh, kan tadi aku kasih ke kamu. Kapan? Barusan loh, kan tadi pas aku mau ke kamar itu aku taruh di atas meja kamu. Nggak ada di. Ya mana aku tahu, jelas-jelas sudah aku taruh kan di atas meja kamu. Belum kamu pulang nggak sama aku? Udah loh. Astagfirullah, belum. Ini cuma lebaran kemarin. Ya nggak tahu lah, jelas tadi aku cuma nggak lihat. Terus aku taruh aja loh di atas meja kamu. Gimana ini udah dikumpulkan? Aku tahu. Hah. Ada apa ini? Ini Bu, tipanya kemarin kan dia minjem tugas saya, Bu. Mau bandingin sama tugas dia. Tapi dia nggak ada yang pulangin ke saya, Bu. Katanya udah dipulangkan, Bu. Tapi udah saya pulangin. Kan Bu, pas saya minjamkan Bu, saya cuma lihat sebentar, terus saya taruh di atas meja Bu. Ya kali ya, masa dia tiba-tiba nuduh saya kayak gitu Bu? Nggak ada, Bu. Ini tugas yang sudah selesai. Setelah kelas Ibu selesai, kalian datang ke ruangan Ibu ya. Baik, Bu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, nggak mau. Enggak ada masalah. Ada apa nih? Dari ruangan mereka masih aja ribut. Iya Bu. Si Caca kamu dia kan Bu? Pokoknya ini masalah, Bu. Maksudnya satu dulu ya. Fanya, kamu duluan ya ruangan Ibu. Caca bisa tunggu di ruangan kedua. Baik, Bu. Baik, Fanya. Di sini Ibu akan melakukan konseling kepada Fanya karena tadi kan kelas ribut kan sama siapa tadi namanya? Caca Bu. Nah, itu teman kamu ya? Sebelumnya Fanya udah pernah ini lakuin konseling layanan mediasi? Belum. Nah, jadi Ibu akan melakukan teknik tersebut kepada Fanya dan juga Caca nantinya. Baik, Fanya ya namanya. Iya Bu. Nah, di sini Ibu akan melakukan teknik layanan konseling mediasi. Karena kan tadi kamu di kelas ada cekcok ya sama teman kamu tadi. Siapa nama temannya? Caca Bu. Nah, jadi kalian Ibu panggil ke sini untuk diberikan yang namanya layanan mediasi. Sebelumnya Fanya udah pernah datang ke ruangan BK diberikan layanan mediasi ini. Belum. Baik, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu layanan mediasi. Jadi layanan mediasi ini sebuah layanan pemberian bantuan yang diberikan seorang konselor ibu sendiri kepada dua orang yang bermasalah seperti kamu dan teman kamu tadi.
tadi. Nah, dari sini ibu akan membantu menyelesaikan permasalahan kalian tadi. Nah, kalau ibu boleh tahu, awal permasalahan kalian tadi itu apa? Kok bisa sampai ribut di dalam kelas? Jadi gini Bu, kan kami kan ada tugas Bu, sama ibu kan tadi ya. Terus pas mau dikumpulkan itu Bu, si Caca ini Bu, dia nggak jadi ngumpulin tugas dia Bu, karena kata dia tugas yang udah dia kerjain itu hilang Bu, dan dia nuduh saya Bu. Ya saya nggak terima Bu, masa memang sih Bu terakhir tadi saya yang megang, tapi kan saya taruh di atas meja dia Bu, dia aja yang nggak ngeliat Bu. Ditambah si Caca ini memang dia orangnya tipe orang yang pelupa Bu, dia nggak sadar. Dia tuh sibuk aja sama si sekelas Bu, jadi dia nggak sadar pas saya taruh di atas meja dia tugas dia Bu. Jadi tadi dia masa tiba-tiba nuduhin saya karena saya terakhir megang tugas dia Bu. Jadi masalahnya karena tugas Caca tadi itu hilang ya, dan orang terakhir yang minjam tugasnya dia itu kamu. Iya Bu. Nah, waktu kamu meletakkan tugas Caca ke atas mejanya, ada nggak teman kamu atau siapa yang melihat kamu meletakkan tugas Caca tadi? Nggak tahu sih Bu, tadi pas saya taruh nggak saya pedulikan kali Bu, sebagian tulis saya Bu, tiba-tiba kan saya taruh aja, dan saya juga lupa Bu bilang ke Caca kalau tugas dia gitu Bu. Nah, jadi kamu tidak tahu ada yang lihat atau tidak pada saat kamu meletakkan tugas Caca tadi. Emang kamu udah yakin kamu gak salah letak? Siapa tahu kamu lupa juga kan, entah kamu letak di meja teman-teman lain atau apa gitu. Saya yakin Bu, soalnya saya cuma lihat sebentar Bu, cuma lihat sekilas aku lempar terus ya udah saya taruh lagi, terus saya keluar ke kamar mandi Bu. Boleh juga tadi Bu. Nah, pada saat kamu ke kamar mandi tadi, tugasnya Caca kamu serahkan dulu ke Caca atau kamu ke kamar mandi tapi tugasnya masih ada sama kamu? Saya serahkan dulu Bu tugas si Caca Bu, terus saya ke kamar mandi Bu. Setelah kamu dari kamar mandi, ibu kan tadi langsung mengatakan untuk mengubah tugas. Nah, di situ tugasnya udah hilang. Nggak tahu Bu, tadi udah hilang. Oke, baik, ibu sudah mendengarkan cerita dari kamu, Fanya. Mungkin setelah ini ibu akan menanyakan teman kamu tadi, Caca. Nah, di sini ibu gak ada membela pihak manapun. Jadi jika di antara kalian berdua nanti terbukti ada yang berbohong, maka harus siap untuk menerima hukuman. Baik Bu. Nah, silakan panggil teman kamu yang satu lagi ke dalam. Caca. Baik, di sini dengan Fanya ya. Caca Bu, Fanya yang tadi. Oh, Caca. Nah, sebelumnya Caca udah pernah melakukan layanan mediasi? Belum Bu. Ya. Baik, ibu akan menjelaskan ulang apa itu maksudnya layanan mediasi. Jadi layanan mediasi ini adalah sebuah layanan yang diberikan oleh seorang konselor, yaitu ibu sendiri, kepada klien atau ada dua belah pihak yang mengalami selisih paham, seperti kamu dengan kamu tadi jelaskan. Jadi di sini ibu minta coba Caca ceritakan kenapa pada saat mata pelajaran ibu tadi Caca dengan teman Caca itu ribut di dalam kelas. Jadi gini Bu, tadi kan pas Ibu mau minta kumpulkan tugas saya tuh nggak ada Bu. Jadi kemarin tuh si Fanya tuh ada yang minjemin tugas saya Bu. Dia mau bandingin tugas dia sama tugas saya Bu. Terus kan Bu, dia tuh nggak ada Bu ngulangi ke saya. Padahal saya udah bilang nanti kembali lagi ya ke saya gitu kan Bu. Tapi nggak ada Bu. Terus saya tanya dia kan Bu, katanya udah dibalikin sama saya Bu. Sedangkan saya nggak ada Bu nerima tugas saya tadi Bu. Terus kan Bu, saya tanya lagi Bu, dia ngotot Bu bilang nggak ada Bu. Padahal tugasnya itu terakhir sama dia Bu. Kayak gitu Bu. Jadi saya otomatis lebihnya ke dia lah Bu, karena kan dia yang terakhir kan Bu pegang tugas saya.
eh, Caca memang nggak nampak dia ngelakuin tugas itu, atau memang teman kamu tadi nggak ada naruh tugas sama sekali di atas meja? Memang nggak ada Bu, saya tadi emang di dalam kelas aja Bu, ada keluar nggak ada tuh Bu, dia ngasihkan ke saya Bu. Caca sendiri emang betul-betul udah ngerjain tugas dari ibu tadi, atau Caca yang lupa ngerjain tugas, siapa tahu tinggal di rumah atau gimana? Kalau saya emang udah betul-betul ngerjain tugas sih Bu, dan saya juga bawa tugas itu Bu, dan si Ivanya emang udah betul-betul minjem tugas saya Bu. Oh, berarti kamu memang sudah mengerjakan tugas yang ibu kasih, dan tugas terakhir kamu itu dipinjam oleh teman kamu tadi? Iya Bu. Berarti Caca memang sudah mengerjakan tugas dari ibu, dan tugas terakhir itu dipinjam oleh teman Caca? Iya Bu. Kamu apa yang membuat Caca yakin bahwasanya tugas Caca itu disembunyikan oleh teman Caca? Karena tadi gini Bu, pas ibu belum datang, si Fanya ada keluar Bu, permisi. Saya nggak tahu juga kemana saya, si ibu ngapain tugas saya yang lain Bu. Terus kan Bu, pas mau kesini tadi, saya jumpa Bu, tugas saya itu di tong sampah Bu. Jadi kayak saya tuh otomatis terpikirnya ke Fanya Bu yang ngelakuin itu Bu. Gitu ya. Jadi tugas yang kamu temukan di tong sampah itu masih utuh atau udah dirobek sama teman kamu? Masih utuh sih Bu, tapi ya gitu lah Bu. Udah namanya di tong sampah lah kan Bu, pasti nggak kotor-kotor gitu. Oh gitu, ya baik. Oke, sekarang ibu sudah paham ibu gimana rasanya gimana di sini. Ibu tidak ada membela pihak manapun, baik ibu Caca maupun Fanya. Di sini ibu pure membantu permasalahan kalian berdua sampai selesai. Nah sekarang Caca panggil teman Caca tadi agar masuk ke ruangan ibu. Nah, jadi tadi ibu sudah mendengar cerita dari Fanya maupun Caca. Jadi di sini ibu akan menindaklanjuti masalah kalian berdua tadi. Dari cerita Caca, dia melihat dan ada bukti bahwasanya tugas Caca dia melihat tugasnya ada di dalam tong sampah pada saat mau menuju ke ruangan ibu tadi. Nah, bagaimana dengan Fanya? Baik Bu, di sini saya bakal jujur bahwa saya yang telah menyembunyikan tugas Caca Bu. Untuk Kak Ibu, Ya, kabar ya Caca, kita selalu menjelaskan. jadi gini Bu, saya menyembunyikan tugas Caca itu ada sebabnya Bu. Kalau coba Fanya jelaskan apa sebabnya Fanya melakukan itu. Jadi gini Bu, kan si Caca ini kan terkenal ya Bu, unggul bintang kelas di baik itu akademik ataupun akademik Bu. Jadi saya merasa minder Bu di dekat dia. Jadi karena dia lebih unggul dari saya pengen dia ngerasain bagaimana di posisi saya yang nggak pernah kayak dianggap gitu Bu. Karena kan Bu, kami kan udah berteman dekat nih Bu, udah lama Bu, dari sejak awal masuk satu SMA sampai sekarang nih Bu. Tetapi di saat dia unggul, di saat dia menjadi bintang kelas, di situ saya merasa kayak kok bisa ya dia seperti itu, sementara saya yang kayak ngerjain juga sama, apa-apa sama. Saya nggak pernah Bu kayak jadi bintang kelas ataupun kayak juara kelas gitu Bu. Jadi saya pengen dia ngerasain gimana sih rasanya kalau kita tuh berada di bawah gitu Bu. Jadi saya nggak pengen melihat dia tuh
berada di atas saya bu. Jadi saya tuh pengen dia ya kayak gitu loh bu, makanya saya sembunyikan tugas dia biar dia dihukum gitu bu. Jadi di sini Fanya sudah mengaku bahwasanya memang Fanya yang menyembunyikan tugas Caca. Dikarenakan Fanya bisa dibilang iri melihat pencapaian atas pencapaian yang telah diraih oleh teman kamu tadi. Nah, setelah Fanya tadi udah jujur, bagaimana tanggapan Caca? Kalau saya bu pastinya kesal kali bu. Kalau kayak dia mau seperti saya kan bisa bu, kita tuh sama-sama ngerjain tugas bareng, atau dia yang nggak ngerti kan ditanyakan sama saya bu, nggak perlu kayak dia ngelakuin hal kayak gitu, apalagi sampai masukin tugas saya ke tong sampah bu, itu kan kayak perilaku yang nggak bagus gitu kan bu. Jadi saya kesal. Nah, Fanya udah dengar sendiri, ya pastinya Caca sedikit kesal atas kelakuan Fanya atas tugasnya tadi. Lain kali, kalau kamu iri atas pencapaian seseorang kayak yang dikatakan temannya tadi, dia mau kok belajar sama, atau kalau kamu nggak tahu bisa tanya ke dia. Jadi nggak perlu lah iri-irian seperti itu. Baik bu. Nah, setelah melakukan konseling ini tadi, nah, sebelum berakhir sesi konselingnya, ibu mau tanya ke Caca, Caca udah bisa belum maafin Fanya? Kalau saya udah bisa sih. Oke. Untuk Fanya, bisa nggak janji terutama ke diri Fanya sendiri agar tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi seperti tadi? Insya Allah bisa bu, saya akan merubah pola pikir saya ke depannya bagaimana agar hubungan saya dengan Caca juga membaik. Saya juga mau minta maaf ke Caca. Mungkin permasalahan kalian sudah selesai sampai di sini. Ibu harap tidak ada konflik yang terjadi lagi di antara kalian berdua, baik itu di dalam maupun di luar kelas nanti. Di sini ibu mau nanya perasaan kalian setelah melakukan konseling bersama ibu. Kalau saya sendiri bu, saya sedikit lebih lega, lebih nyaman, dan saya merasa lebih kayak mana ya bu, bisa lah sharing ke ibu gitu. Jadi dan saya juga menyadari atas kesalahan saya, dan saya juga bisa merubah pola pikir saya ke depannya, karena ternyata apa yang di pikiran saya itu tidak benar terjadi di kehidupan realitanya gitu. Jadi ternyata banyak teman yang baik, tidak sesuai dengan ekspektasi pikiran saya sendiri bu. Ya gitulah bu, saya merasa lebih lega, lebih nyaman setelah melaksanakan konseling ini bu. Selanjutnya Caca gimana perasaannya? Kalau saya sendiri juga merasa lega bu, karena saya juga bisa tahu kenapa si banyak ngelakuin hal tersebut bu. Terus saya nantinya juga bisa hati lagi sama tugas saya sendiri. Jadi di sini sebelum ibu mengakhiri sesi kita, sebaiknya apalagi kayak kalian yang teman dekat, pada teman dekat kita sendiri, janganlah menaruh rasa iri hati atau iri dengki atas pencapaiannya. Seharusnya kita malah senang dan support dia, karena ya itu tadi, dia bisa dia seharusnya kita support dan mendukung dia, karena itu merupakan capaian yang bagus. Dan kalau mungkin kita juga bisa kan tanya ke dia kalau nggak paham, atau
bisa ini juga kita tanya ke dia bagaimana caranya supaya bisa menjadi bintang kelas tadi, oke? Mungkin karena permasalahan di antara kalian ibu anggap sudah selesai, jadi mungkin sesi konseling bisa kita akhiri. Ibu harap tidak ada lagi ya kejadian seperti tadi. Dan kalau misalnya kalian ada mengalami permasalahan, tapi ibu harap tidak ada konflik lagi. Jika kalian ingin melakukan konseling individual, misalnya bentar lagi kan juga mau lanjut ke universitas mana, kalian bisa konseling ke ibu, bisa juga sampai